Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya harap kalian dalam kondisi baik-baik saja ya. Dan tetap ya saya doakan semoga kalian menjadi orang sukses semua dan tanpa terkecuali teman-teman, semoga kita semua diberi umur panjang juga. Amin. Dan tetap tidak luput ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang dimana per video ini dibuat teman-teman ya. Dari segi market cap secara overallnya masih cenderung di area 1.040 triliun ya. Terus di sini Bitcoin dominance masih stabil juga ya, naik turunnya di area 48,3, 48,4, naik turunnya di area-area itu ya. Bisa dikatakan Bitcoin price turun, Bitcoin dominance stabil, ya otomatis altcoin juga down gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini juga diperkuat dengan Fear and Greed Index-nya yang dimana mayoritas ya pemain cryptocurrency ini dalam kondisi takut ya, takut untuk melakukan transaksi lah, mungkin seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari keadaan kriptonya sendiri ya, price action-nya ya memang cenderung dalam kondisi turun ya, merah merona-rona teman-teman ya, negara api menyerang lagi. Nah, di tengah keadaan yang semakin memburuk daripada cryptocurrency ini teman-teman, ternyata ada sedikit bad news. Oke, ada bad news. Jadi kita nggak membahas good news terus, tapi ketika ada bad news seperti ini, yang dimana ini bisa menyangkut price harga daripada altcoin juga, bisa menyangkut price harga daripada cryptocurrency ya kan, maka akan kita ulas di sini. Ini bisa mengganggu pergerakan atau kenaikan harga juga sebenarnya teman-teman. Apa itu? Langsung saja kita bahas. Nah, jadi di sini dikutip dari U2Day teman-teman ya. Jadi RUU Kripto ditolak oleh Senat Australia. Oke ya. Jadi undang-undang ya, undang-undang ya intinya perlindungan lah ya, perlindungan daripada cryptocurrency ini atau RUU-nya ya, ini ditolak oleh Senat Australia. Udah sah ditolak teman-teman ya. Jadi di sini penolakan RUU ini terjadi di tengah meningkatnya seruan untuk kejelasan regulasi mata uang kripto. Oke. Dengan para kritikus memperingatkan bahwa penundaan dapat mendorong investasi ke luar negeri dan membuat konsumen menghadapi resiko di pasar yang tidak diatur. Ya memang ya, cryptocurrency juga harus mendapatkan regulasi yang jelas gitu agar bisa beroperasi secara apa ya, secara nyaman gitu teman-teman. Contohnya kalau di Indonesia kan udah terregulasi gitu ya kan, terregulasi dari segi exchangernya juga sudah terregulasi, aset-aset yang sudah memenuhi syarat yang sudah mendapatkan izin ya kan untuk diperjualbelikan di bursa exchange Indonesia juga udah ada listnya gitu teman-teman ya, contohnya seperti itu. Jadi tenang, enak gitu kita untuk melakukan transaksi. Nah, jadi di sini sebuah komite Senat di Australia telah menolak rencana undang-undang yang bertujuan mengatur pertukaran mata uang kripto dengan alasan kekhawatiran atas pelaksanaan reformasi yang diusulkan. Nah, jadi komite mengakui perlunya peraturan, namun mereka menemukan bahwa RUU tersebut kurang rinci dan tidak terintegrasi dengan kerangka peraturan yang ada. RUU yang kini ditolak tersebut diperkenalkan oleh senator oposisi Australia Andrew Bragg pada akhir Maret. Nah, jadi dari akhir Maret sampai awal September ini baru terjawab ya, RUU tersebut ditolak ya. Jadi cukup lama teman-teman peninjauannya, dan di sini bertujuan untuk membangun sistem perizinan untuk pertukaran kripto. Perjanjian ini menguraikan persyaratan seperti modal minimum, prosedur tata kelola, dan pemisahan dana pelanggan. Oke. Jadi Bragg berpendapat bahwa pendekatan peraturan Australia terhadap kripto berjalan lambat dan perlu dipercepat untuk memberikan kejelasan kepada industri yang saat ini mengalami pasar yang lesu dan investasi yang rendah karena ketidakpastian peraturan juga teman-teman ya. Nah, RUU tersebut juga berencana untuk menentukan aturan seputar penerbitan stablecoin dan layanan penyimpanan. Nah, dalam sebuah pernyataan yang dirilis setelah penolakan RUU tersebut, Bragg mengkritik pemerintah Partai Buruh karena mengabaikan agenda legislatif sebelumnya mengenai regulasi kripto. Dia berpendapat bahwa aset digital dapat mengganggu layanan keuangan tradisional dan menguntungkan konsumen jika diatur dengan benar. Oke ya, seperti itu. Nah,
Jadi di sini teman-teman ya, mungkin dari negara Australia ini ya, ketakutan dalam artian takut ketika mata uang apa ya, layanan keuangan tradisional ini akan terkalahkan dengan adanya cryptocurrency gitu ya. Jadi Bragg memperingatkan bahwa kegagalan pemerintah dalam bertindak telah menyebabkan konsumen rentan terhadap resiko pasar yang tidak diatur dan mendorong investasi di luar negeri. Nah, contohnya gini teman-teman ya, contohnya gini. Yang dimaksud investasi di luar negeri gini ya, ketika suatu negara ya tidak menerbitkan regulasi, tidak menerbitkan RUU tentang kripto gitu teman-teman ya, maka orang-orang tersebut mungkin akan menggunakan exchanger luar negeri ya untuk berinvestasi di luar negara mereka. Contohnya banyak lah ya, warga Konoha juga banyak ya yang menggunakan Max Global, menggunakan Huobi, menggunakan Binance ya. Itu kita berinvestasi di luar negeri gitu teman-teman ya, menggunakan platformnya orang luar lah, intinya seperti itu. Nah, dia juga menekankan bahwa RUU Kripto Australia layak dan mendesak Senat untuk berdebat dan mengesahkan RUU tersebut dengan menyatakan bahwa menunggu pemerintah untuk bertindak bukanlah suatu pilihan gitu ya teman-teman ya. Jadi ya mungkin ini juga bisa menjadi salah satu faktor pemicu juga daripada kenapa Bitcoin dan altcoin juga mengalami stagnan gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat bersama-sama ya, dari Dove-nya alias Alex Morris adalah pakar mata uang kripto, pedagang dan jurnalis dengan pengalaman luas dalam meliput segala hal yang berkaitan dengan industri yang sedang berkembang, mulai dari analis harga hingga gangguan blockchain. Alex menulis lebih dari 1000 cerita untuk YouTube, crypto-commerce dan outlet media fintech lainnya. Beliau sangat tertarik dengan tren regulasi di seluruh dunia yang membentuk masa depan aset digital dan dapat dihubungkan di Alex Dove-nya gitu teman-teman ya. Jadi memang ya semoga saja ini penolakan sementara, harapannya seperti itu. Semoga ini hanya sementara, karena gini teman-teman, mau nggak mau ya, enak nggak enak, suka nggak suka, saya yakin teman-teman ya, kalau ini menurut keyakinan saya loh ya, kalian boleh yakin boleh enggak juga ya, menurut keyakinan saya, mau nggak mau, enak nggak enak, suka nggak suka ya, lambat atau cepat pasti mereka akan menerima yang namanya cryptocurrency ya. Contohnya Tiongkok dulu juga sudah memblacklist ya, dianggap nggak ada gunanya, kali ini sudah melegalkan ya. El Salvador sudah mulai melakukan pertambangan ya terbesar ya seperti itu, dan dari Presiden El Salvador dia juga akan membeli Bitcoin per hari kalau nggak salah ya, kalau salah mohon koreksi. Terus negara-negara lain juga sudah mulai mengadopsi Bitcoin, cryptocurrency ya. Mau nggak mau nanti teman-teman ya, ini akan menjamur, semuanya pasti akan kripto pada waktunya gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Salam cuan.